Pada era tahun 80-an hingga 90-an mungkin menjadi era kejayaan dari bis Bumel. Menjadi andalan masyarakat untuk berpergian dari satu kota ke kota lainnya. Namun di saat zaman semakin maju dan modern, bagaimanakah nasibnya sekarang? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Kita mulai dulu dari pengertian bis Bumel. Apa itu Bumel? Bumel merupakan jenis layanan bis dengan kasta terendah. Kata Bumel sendiri merupakan singkatan dari melbu kumel, sebuah kata dari bahasa Jawa yang artinya masuk berkeringat. Dari situ kita tahu bahwa fasilitas dari Bumel memang ala kadarnya, tidak ada AC. Yang ada hanya AC alami yang tercipta dari kaca yang bisa digeser. Konfigurasi kursinya 3 baris di sebelah kanan dan 2 baris di sebelah kiri, yang ditunjukkan untuk mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya. Karena dalam bis Bumel sering kita dapati penumpang yang naik dan turun di pinggir jalan. Bis Bumel tidak memiliki agen di setiap kota yang dilalui rutenya. Itulah kenapa bis Bumel sering ngetem dan nyeser penumpang di pinggir jalan. Tarifnya yang murah dapat dijangkau oleh siapa saja dengan tarif kawasan yang harganya disesuaikan saat naik dari mana dan turunnya di mana. Di dalam perjalanan, kondektur bis selalu berlalu lalang di dalam bis untuk memberikan tiket kepada penumpang yang baru naik. Tak luput juga dengan pedagang asongan dan pengamen silih berganti keluar masuk. Pintu depan dan belakang yang selalu terbuka jadi akses keluar masuk bis Bumel. Dan di tempat itu juga kernet atau kondektur bis beraksi menggait penumpang di pinggir jalan dengan teriakan kota tujuan atau kota yang akan dilalui oleh bis Bumel. Mungkin pada era tahun 80-an hingga 90-an menjadi era kejayaan bis Bumel. Banyak masyarakat yang mengandalkannya untuk berpergian, baik itu jarak menengah maupun jarak jauh sekalipun. Karena di era itu ada banyak bis Bumel dengan rute jarak jauh juga. Penumpang tak perlu repot-repot datang ke terminal, hanya tinggal menunggu di pinggir jalan kita bisa naik bis Bumel. Nah, itulah yang jadi daya tarik dari bis Bumel selain harga tarifnya yang merakyat. Dan di era itu kelas patas masih sangat terbatas dan belum begitu diminati oleh masyarakat karena tarifnya yang tidak semurah bis Bumel. Populasi bis Bumel di era itu juga masih banyak kita temui di setiap jurusan. Namun di era sekarang di mana zaman sudah semakin modern, dengan banyaknya PO yang menawarkan layanan patas dan juga ATB atau AC tarif biasa, membuat populasi bis Bumel semakin tergerus. Apalagi dengan semakin menjamurnya bisnis transportasi online seperti taksi online, travel online, dan sejenisnya juga tak sedikit merebut pangsa pasar bis Bumel untuk jarak dekat dan menengah. Alhasil, populasi bis Bumel kini semakin sedikit kita temui. Sebagai contoh, di rute Semarang-Purwokerto via Wonosobo, dulunya ada banyak pemain Bumel di jalur ini seperti PO Trikusuma, Maju Makmur, PO Sumeh, PO Langsung, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang keberadaannya sudah jarang kita temui. Lalu di rute Purwokerto-Jogja Solo, mungkin hanya Mulyo yang masih bertahan dan eksis sebagai Bumel. PO lainnya seperti PO Utama Putra, PO Raharja, juga keberadaannya sudah jarang kita temui. Lalu PO RP Jaya dan PO Aman telah diakuisisi oleh Sumber Alam, dan sekarang sudah tak terlihat lagi. Dan Sumber Alam sendiri juga dulunya banyak layanan kelas Bumel. Namun kini jumlahnya sudah berkurang berganti dengan armada ber-AC. Terus PO Antarjaya yang dulunya Bumel kini mulai beralih ke layanan ATB atau AC tarif biasa.
Lalu ada PO Suharno yang dulunya melayani rute Solo, Jogja, Purwokerto, kini dipangkas menjadi Solo, Jogja saja. Kemudian di rute Semarang, Jogja mungkin tersisa PO Mustika dan Sumber Waras yang masih melayani kelas Bumel. Atau masih ada yang lain, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Kemudian di rute Semarang hingga ke daerah Blora, Cepu dan sekitarnya dulu ada banyak Bumel seperti PO Kaloka, PO Agung, PO Ria, dan masih banyak yang lainnya. Kini keberadaannya juga sudah jarang kita temui. Dan mungkin di rute Solo Purwodadi yang masih lumayan banyak populasi dari bis Bumel. Lalu ada bis Bumel Cirebonan atau rute Jakarta Cirebon Kuningan dan sekitarnya juga populasinya masih lumayan banyak, meskipun tiap tahunnya semakin berkurang. Lalu pertanyaannya, sampai kapan mereka akan terus eksis? Kita tak pernah tahu. Terkadang perubahan zaman memang kejam bagi pengusaha transportasi. Zaman yang semakin berkembang mendorong manusia untuk terus berinovasi, tak terkecuali di bidang transportasi. Dan di masa yang akan datang, kita tak tahu akan seperti apa moda transportasi yang akan hadir dan diminati oleh banyak masyarakat. Yang jelas bagi saya, bis Bumel adalah transportasi yang penuh kenangan dan merakyat bagi kalangan seperti saya. Banyak berterima kasih atas jasanya kepada kami masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk bisa bersilaturahmi ke sanak saudara di luar kota, pergi menimba ilmu dengan laju dari rumah ke sekolahan atau kampus, dan para pedagang yang berdagang ke luar kota, mereka tempuh juga dengan bis Bumel. Semua lambat laun akan menjadi sebuah kenangan di masa yang akan datang. Dan beruntungnya saya telah menjadi bagian dari kenangan itu. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.